Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal ahkama liimda'al ilmihil qadim wa azzalal in'ama lisyakiri fadlihil amin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-barrur rahim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bid-dinil qawim al-man'utu bil khuluqil azim. Sallallahu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama afdhalas salati wat taslim. Amma ba'd, faya ibadal karim fa inni usikum bitaqwallahil hakim al-qaili fi kitabil qur'anil azim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga hari ini. Yang sayangnya kadang-kadang kita melupakan nikmat itu. Seolah-olah yang namanya nikmat itu hanyalah sesuatu yang terukur dengan materi. Kita lupa hari ini kita masih diberikan kemampuan untuk menghirup udara yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terhitung jumlahnya. Kita lupa hari ini kita masih diberikan kesehatan. Kita masih diberikan iman dan Islam. Kelonggaran waktu untuk mendatangi majelis yang mulia ini. Oleh karena itu, mari saya mengajak untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tidak lain karena perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus saya mengajak untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang jika kita menghitungnya maka kita tidak akan mampu sampai pada bilangan hitungan berapapun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Karena jika kita tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka bisa jadi itu menjadi jalan murka Allah kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita semua istiqomah ila yaumil qiyamah, berpegang pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan uswah hasanah bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, layaknya seorang khatib, maka pada kesempatan hari ini saya juga berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan satu-satunya parameter kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan jabatan, bukan harta, bukan kedudukan, tetapi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Takwa dengan senantiasa
berusaha sekuat mungkin menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah mencintai Allah dan mencintai utusannya, mencintai Rasul. Cara kita mencintai Rasulnya adalah dengan mengikuti jalannya. Karena Allah telah berfirman sebagaimana di awal khutbah tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguh Allah telah menciptakan, sungguh Allah telah menetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, panutan bagi kita, bagi siapapun yang berorientasi hidupnya pada hari akhir. Orientasi pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cerminkan pada kehidupan di era sekarang ini, era ketika marah lebih cepat tersebar daripada kasih sayang. Zaman ketika kata-kata kasar lebih mudah menjadi viral. Zaman ketika kita mengalami defisit panutan. Zaman ketika kita menyaksikan apa yang ada di sosial media, menyajikan berita-berita viral, orang dengan mudahnya memaki saudaranya. Orang dengan mudahnya memukul saudaranya karena hal-hal yang sepele, karena ketidakmampuan di dalam menjaga emosinya. Entah itu di jalan, entah itu di dalam konteks hubungan di dalam masyarakat, entah itu di dalam konteks hubungan dengan rekan-rekan kerja. Kemudian menjadi viral, ujung-ujungnya adalah penyesalan, permohonan maaf. Maka bagi kita itu semua harus menjadi pelajaran. Dan kemudian di era ketika sosial media defisit panutan, maka mari kita kembali menengok apa yang tadi khotib sampaikan, bahwa sepatutnya kita sebagai umat Islam yang berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, dan kemudian kita sendiri menjadi contoh dan teladan baik bagi sesamanya. Yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang mulia. Bukan hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi akhlak mulia berupa ucapan, berupa tindakan. Itulah yang kemudian disebut dengan sunnah qauliyah. Karena apa yang dicontohkan oleh Nabi yang kemudian terhimpun di dalam sunnah itu bisa digolongkan dalam sunnah tasyri'iyah. Sunnah tasyri'iyah adalah sunnah-sunnah yang kemudian membentuk hukum-hukum syara yang berisi taklif atau beban-beban hukum. Tetapi yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang dikelompokkan atau tergolong ke dalam sunnah tsaqafiyah. Nabi hidup dalam lingkungan masyarakat, di dalam suatu tradisi, dalam suatu budaya yang berlaku pada masa itu. Sunnah tsaqafiyah, konteksnya adalah konteks sosial, hubungan dengan sesamanya dalam suatu nilai-nilai yang berlaku pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ada sunnah-sunnah
basyariyah. Nabi adalah seorang manusia sama seperti kita. Nabi makan, Nabi minum, Rasulullah berjalan, Rasulullah sebagai suami dari istri-istrinya, sebagai ayah dari anak-anaknya. Maka di dalam kapasitasnya Nabi sebagai manusia, Nabi telah mencontohkan akhlak mulia yang mestinya menjadi panutan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakan, hai Muhammad, kepada umatmu, jika kalian semua mencintai Allah, fattabi'uni, maka kalian semua hendaknya mengikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian semua. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semua, karena Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa teladan utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani kehidupannya, menjaga lisannya untuk senantiasa lisannya dijaga untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh. Lisannya dijaga untuk tidak mengucapkan kata-kata yang mengandung kebohongan, hoax, dan lain sebagainya. Perilakunya santun, wajahnya selalu menebar senyum kepada sesamanya. Sebagaimana di dalam satu hadis disampaikan, tabassumuka ala wajhi ahika shadaqah. Senyummu kepada sesama kalian, senyummu kepada sesamamu adalah sedekah. Oleh karena itu, mari kita hadirkan wajah-wajah yang senantiasa tersenyum, wajah-wajah yang tidak mudah marah, wajah-wajah yang tidak mudah tersulut emosinya ketika di jalan. Karena banyak kita saksikan, sebagaimana tadi saya ilustrasikan, ketika kita tidak bisa mengontrol emosi kita, bisa jadi itu gambaran dari apa yang telah Allah firmankan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Karena perbuatan kita banyak sekali tercatat, terrecord di dalam CCTV, di dalam video-video. Oleh karena itu, pada masa ini kita menyaksikan ketika kita melakukan kesalahan, maka mulut kita tidak bisa lagi mengingkari. Mulut kita tidak bisa beralibi untuk mengingkari perbuatan kita. Begitu pula tangan kita berbicara, kaki kita menjadi saksi. Tentu ini metafora yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam rekaman-rekaman video tadi, video-video itu, CCTV itu merekod, mencatat, merekam perbuatan-perbuatan kita. Oleh karena itu, mari kita jaga emosi kita agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum menjadi rasul, sebelum diutus menjadi nabi pada usia 35 tahun. Pada waktu itu terjadi pertikaian di antara kabilah penduduk Makkah pada waktu itu, kaum Quraisy. Mereka saling bertikai. Masing-masing merasa yang paling berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad pada saat Makkah, pada saat Ka'bah direnovasi.
Setelah renovasi selesai, tibalah saat ketika Hajar Aswad hendak dikembalikan pada tempatnya. Masing-masing kabilah, masing-masing golongan merasa yang paling mulia, merasa yang paling berhak untuk membawa Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Bahkan hampir-hampir terjadi pertumpahan darah. Lalu salah satu pemimpin di antara mereka berseru, menyampaikan suatu usulan. Mari kita tunggu siapa yang nanti akan masuk ke Masjidil Haram melalui pintu di Masjidil Haram yang disebut Sadanah. Maka dialah yang berhak untuk membawa Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Dan tak berselang lama, ternyata yang memasuki pintu di Masjidil Haram yang pertama adalah Muhammad ibni Abdillah. Maka seketika mereka berseru, dialah orang yang paling layak untuk membawa Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita teladani apa yang dicontohkan oleh Muhammad ibn Abdillah pada waktu itu. Kalau seandainya itu terjadi pada kita, bisa jadi kita akan merasa tersanjung, merasa kita memiliki kedudukan yang paling tinggi di antara mereka. Dan kemudian kita melupakan hak-hak mereka. Bisa jadi itu yang kita lakukan seandainya kita di dalam posisi Muhammad bin Abdillah pada waktu itu. Tetapi tidak demikian dengan Muhammad bin Abdillah pada waktu itu. Mengetahui latar belakang, mengetahui pada waktu itu hampir saja terjadi pertumpahan darah memperebutkan siapa yang paling berhak untuk membawa Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Maka Muhammad bin Abdillah tidak melupakan hal itu. Tidak egois. Muhammad bin Abdillah kemudian menggelar kain, lalu meletakkan Hajar Aswad di tengahnya. Kemudian Muhammad bin Abdillah meminta masing-masing kabilah, masing-masing golongan untuk memegang ujung dan pinggir dari kain tersebut. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdillah pada waktu itu adalah upaya untuk tidak merendahkan satu golongan dari golongan yang lain, apalagi meninggikan dirinya, merendahkan golongan yang lain. Maka seketika itu pula mereka merasa inilah benar-benar hadza al-amin. Dialah orang yang benar-benar bisa dipercaya. Wa sya'allahu ayyakuna dzalika Rasulullah falamma ra'auhu hatafu hadzal amin radina hadza Muhammad. Di antara mereka berseru dan Allah menghendaki bahwa orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka melihatnya, mereka berseru, orang inilah adalah orang yang layak dijuluki dengan Al-Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 1000 daftar kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah mencukupi. 1 juta daftar list kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah mencukupi. Oleh karena itu, di dalam kesempatan yang singkat ini, apa yang khotib sampaikan moga-moga bisa menjadi contoh teladan bagi kita
di masa ketika kita merasakan kita berada di dalam satu kondisi defisit keteladanan, bahkan menuju ke krisis keteladanan. Karena kita tidak melihat, barangkali tidak ada satu orang pun, entah itu pemimpin, entah itu akademisi, entah itu tokoh ulama, bisa jadi kita menyaksikan tidak patut menjadi teladan. Oleh karena itu, mari kita buka kembali sirah nabawiyah, kita jadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Akramul awwalin wal akhirin. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in. Salatan daimatan bidawamis samawati wal ardin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa hafidhu 'ala at-ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah was-sawmi wa jami'il ma'murati wal wajibat. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع أن البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم اغفرنا وإياهم ولا تضرنا وإياهم ووفقنا وإياهم بطاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا من فضله يزدكم واسألوا على طاعته يعطيكم
Wala dzikrullahi akbar.